mengenai deklarasi anti korupsi. Korupsi, menurut Turjana, berasal dari kata korupsi yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material, menteri, dan hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dimaksud memperkaya diri sendiri dan orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara dan perekonomian negara. Korupsi di Indonesia bisa diibaratkan sebagai penyakit yang menular, karena hal ini selalu terjadi setiap tahun dan banyak kasus yang masuk di Indonesia. Bahkan Indonesia dikatakan 100 besar negara paling korupsi di dunia. Lalu korupsi ini juga membuat masyarakat Indonesia sangat malu. Walaupun yang melakukan korupsi adalah pejabat, namun masyarakat kecil terkena imbasnya. Hal ini mengherankan sebagian besar rakyat Indonesia dengan pendidikan yang tinggi dan terlibat kasus korupsi. Hal ini sungguh menjengkelkan sekali. Korupsi ini tidak akan terjadi tanpa adanya faktor yang menyebabkan. Salah satunya adalah kebiasaan berbohong dari kecil yang tumbuh dan dipelihara hingga dewasa. Banyak para koruptor yang sebelum diperiksa mengatakan bahwa mereka tidak terlibat kasus tersebut hingga berani berjanji jika mereka korupsi silahkan potong leher atau sebagainya. Tetapi terbukti terlibat namun tidak pernah dilaksanakan. Faktor kedua adalah pengawasan yang kurang ketat dari para penegak hukum. Banyak penegak hukum yang tidak bekerja maksimal dan hanya bekerja jika ada kasus yang terungkap. Terbaru yaitu mantan ketua DPR yang terjerat kasus korupsi EKTP, Setia Novanto, 2019 kemarin terpergok melakukan korupsi. Hal ini terasa dampaknya karena banyak fasilitas publik yang tentunya bisa lebih baik, seperti kasus korupsi dana Transjakarta yang memakai ordenil kualitas buruk sehingga masa pakainya lebih sedikit. Dan dampak lainnya bagi masyarakat apa? Dampak lainnya adalah meningkatnya kriminalitas. Hal ini bisa terjadi karena dampak dari faktor sebelumnya, yaitu meningkatnya biaya masyarakat yang tidak memiliki uang yang cukup, harga barang yang naik, dan kebutuhan yang sulit didapatkan oleh masyarakat, hingga muncullah berbagai kejahatan, mencuri, memalak, membegal, mencopet, dan lain-lainnya. Masa depan negara kita berada di tangan generasi muda. Jika generasi muda bisa memutus rantai kasus korupsi dan menjadi para pemimpin dan penegak hukum yang adil, dapat dipercaya, maka negara ini akan diselamatkan dari kehancuran. Pertama yaitu mengajarkan generasi muda berperilaku yang baik. Cara ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, ditunjang dengan pelajaran di sekolah, seperti memberikan pembekalan religi sejak dini. Ini bisa melalui pendidikan yang berbasis agama ataupun aktif dalam kegiatan keagamaan. Kedua, pemerintah memperketat peraturan terkait korupsi serta mengangkat penegak hukum yang memiliki intelektual dan perilaku yang baik serta profesionalitas sehingga praktik korupsi bisa dicegah. Ketiga, mewajibkan pelajaran pendidikan anti korupsi sejak dini sehingga sejak kecil bisa dihindari. Jadi bisa melalui anak-anak ataupun animasi yang lainnya yang mengajarkan tentang perilaku yang baik supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif sehingga melakukan korupsi.